Assalamualaikum Sobat Football United. Eh, Bursa transfer musim dingin di bulan Januari 2024 sudah dibuka dan Manchester United telah melakukan pergerakan pertamanya dan sebenarnya ini juga sudah terjadi sebelum tahun baru ya, di mana kesepakatan antara Donny van de Beek dan Eintracht Frankfurt ini sudah dicapai. Jadi Donny van de Beek akan ke Jerman, ke Bundesliga bermain dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman sampai dengan akhir musim. Di sisi lain gue melihat memang ini adalah akhir perjalanan dari Donny van de Beek dengan Manchester United. Proses perpindahan walaupun dengan peminjaman ini memang Donny van de Beek akan kembali lagi ke Manchester United setelah masa peminjaman selesai, tapi gua berpikir ya ini sudah selesai. Donny van de Beek besar kemungkinan ketika nanti dia kembali lagi ke Manchester United akan selesai karirnya, dia akan berpindah klub. Gua sangat yakin hal tersebut karena kenapa dia sekarang ini pindah ke Eintracht Frankfurt yang sebenarnya juga sudah diusahakan sejak musim panas, bursa musim panas tahun lalu ya, di bulan Juli Agustus, adalah untuk menemukan klub dari Donny van de Beek, klub baru dari Donny van de Beek, karena Donny van de Beek dia menginginkan sesuatu yang berbeda, dia menginginkan menit bermain yang lebih banyak lagi, dan dia ternyata tidak masuk skema utama di Manchester United, sehingga apapun yang diraih nanti di Eintracht Frankfurt, gue sangat yakin Donny van de Beek tetap akan meninggalkan Manchester United. Dia akan menuju ke tim yang memang bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak, yang menurut gue secara realistis itu tidak akan didapatkan oleh Donny van de Beek di Manchester United, menit bermain yang tinggi. Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait dengan Donny van de Beek. Apa sebenarnya yang salah dengan Donny van de Beek di Manchester United? Ringan amatiran ala gua ingin mulai dulu dari ini ya, di 2019, tepatnya di bulan Agustus, ada kabar dari NOS, di salah satu media besar di Belanda, kalau Real Madrid bergerak untuk mendekati gelandang Ajax Donny van de Beek. Jadi Ajax pada saat itu memang salah satu primadona menurut gua di Eropa, dengan Erik ten Hag tentu saja, dengan skuad yang dibentuk oleh Erik ten Hag yang mendominasi liga domestik era divisi Belanda, tapi juga bagaimana perjalanan mereka di Eropa. Pada saat itu kalau gue bisa bilang Ajax kembali menjadi kejutan di Eropa. Nah, namun Donny van de Beek yang dikabarkan diminati oleh Real Madrid, 1 tahun kemudian, tepatnya di 2020, justru Manchester United yang mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax. Diperkirakan pada saat itu angkanya antara 40 sampai 50 juta. Nah, ya di musim 2020-2021, Donny van de Beek menurut Transfermarkt ini datang ke Manchester United dengan 39 juta euro. Bahkan di musim tersebut, transfer Donny van de Beek ini dari sisi angka merupakan yang paling mahal yang dilakukan oleh Manchester United. Dan di situ merupakan menurut gua ya, ada indikasi atau salah satu indikator bahkan nggak jelasnya bagaimana proses rekrutmen di Manchester United. Seorang Donny van de Beek yang masih sangat muda justru memimpin dari sisi valuasi pemain yang datang di Old Trafford. Gua ingat betul musim tersebut Manchester United sebenarnya mengincar pemain lain ya, ada pemain-pemain lain yang sangat disebut-sebut diincar oleh Manchester United, namun justru tidak datang di Old Trafford. Pemain tersebut siapa lagi kalau bukan seorang Jadon Sancho ya, dimana Jadon Sancho datang ke Manchester United ya. Sebentar, gue juga sambil memastikan lebih tepatnya ya, dia datang di
2021 2022. Jadi satu musim setelahnya. Jadi memang Manchester United gagal mendatangkan di musim 2020-2021 dan memang saganya pada saat itu sangat panjang sekali. Gua menilai atau gua berpikir bahwa manajemen Manchester United ini, dalam hal ini pada saat itu masih Ed Woodward ya, memang ada desakan untuk mendatangkan pemain baru. Desakan dari klub, terutama dari fans juga, melihat bagaimana pergerakan klub lain di bursa transfer yang pada saat itu memang masih dalam situasi COVID ya kan. Dan nggak tahu bagaimana Donny van de Beek nih datang dengan 40 juta. Setelahnya Donny van de Beek mencetak gol di pertandingan pembuka di debutnya menghadapi Crystal Palace yang pada saat itu Manchester United kalah, tapi ada semacam kayak harapan ya kalau memang pemain ini pemain yang punya potensi nih di pertandingan debut mencetak gol, dan digadang-gadang dia ini akan menjadi pesaing ya, memberikan persaingan kompetisi bagi seorang Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Pada saat itu kan sering ramai disebutkan demikian. Namun apa yang terjadi setelahnya? Ini dia. Menit bermain dari atau bukan menit bermain ya, tapi jumlah game ya, pertandingan yang dimainkan oleh Donny van de Beek sedikit. Bahkan dibandingkan dengan musim terakhirnya di Ajax pun juga lebih sedikit lagi. Dan semakin musim berganti, ternyata Donny van de Beek juga tidak berhasil menurut gua mengamankan posisinya di lini tengah Manchester United. Manchester United dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer memberikan pendapat yang positif terhadap Donny van de Beek, tapi tidak kunjung memberikan penampilan yang reguler bagi sang pemain. Di sini gue berpikir kenapa kok bisa demikian. Bahkan ketika Donny van de Beek dipinjamkan ke Everton juga sama. Dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Yes, memang ada gangguan cedera, tapi setelah ada pergantian ya di Manchester United, pada saat itu ada pergantian dulu dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick. Tentu saja Ralf Rangnick pun juga sama saja. Ralf Rangnick tidak memberikan menit bermain yang banyak ya, kesempatan yang tinggi, tapi memuji kinerja dari Donny van de Beek utamanya di lapangan latihan, attitude-nya yang selalu positif. Lalu dipinjamkanlah ke Everton ya kan, dipinjamkan dulu, dan ternyata di Everton pun juga tidak terlalu berkembang, bahkan ada cedera juga dan menit bermainnya juga tidak tinggi. Nah, musim lalu ketika Erik ten Hag pertama kali melatih Manchester United, ada pendapat beberapa ya kalau jangan-jangan Erik ten Hag ini bisa membangkitkan lagi menggunakan Donny van de Beek seperti ketika di Ajax. Sempat diberikan beberapa kesempatan, namun akhirnya harus terhenti karena Donny van de Beek cedera parah ya kan. Dan sebelumnya kalau ditarik lagi ya, Donny van de Beek pun juga sebelum cedera ya, dan tentu saja setelah cedera kan memang terhenti sama sekali kesempatannya, tapi sebelum cedera juga tidak cukup banyak, tidak tinggi kesempatan yang diberikan. Dari situ gua berpendapat ya, memang nampaknya ada hal yang hal yang nggak pas, nggak cocok bukan hanya tentang kualitas ya, tapi dari awal bagaimana Donny van de Beek ini bisa hadir ke Manchester United. Permasalahannya dari situ dulu. Gue menilai hanya karena panik sih manajemen Manchester United. Ada tuntutan harus mendatangkan pemain ya. Tentu saja ini terkait dengan fans, klub, valuasi juga dari klub secara total. Komersial tentu saja juga ada di sana. Dan ya akhirnya didaratkan Donny van de Beek, di mana gue nggak yakin sih, sepengetahuan manajer pada saat itu yes, tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh Ole Gunnar Solskjaer? Gue tidak yakin dengan minimnya kesempatan yang diberikan kepada Donny van de Beek. Donny van de Beek selalu berusaha bekerja keras. Dia di salah satu
wawancara dengan Rio Ferdinand, gue ingat ya, dia mengatakan dia bisa bermain di posisi nomor 6, nomor 8, nomor 10, tapi yang penting bagaimana dia menginginkan menit bermain ya. Itu yang diusahakan oleh Donny van de Beek tapi tidak kunjung dapat. Bahkan dengan Ralf Rangnick, dengan Erik ten Hag sekalipun gitu loh. Karena gue menilai ya tidak jelasnya proses kedatangan dan juga skema apa sebenarnya yang ingin dibangun dengan Donny van de Beek. Di mana sebenarnya menurut gua kesalahan terbesar, Ed Woodward, tapi ini juga menunjukkan menurut gua ya bagaimana di Manchester United kekurangan sebuah posisi, yaitu adalah seorang sporting director yang mumpuni, atau mungkin football director. Kalau gue lebih melihatnya sporting director yang mumpuni, di mana sporting director juga menangani rekrutmen pemain dan dia bisa melihat bukan hanya untuk jangka pendek ya penggunaan pemain di musim yang akan dilakukan, tapi dia juga bisa melihat lebih jauh daripada itu, hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh manajer pada saat itu. Manajer tentu saja dia akan lebih sibuk ya, lebih fokus, terkonsentrasi, harapannya memang dari satu pertandingan ke pertandingan lain, tapi ada pihak yang harus bisa melihat lebih jauh lagi. Jadi ketika merekrut pemain, apakah sesuai dengan filosofi permainan yang ingin dikembangkan di Manchester United, sehingga ketika ada pergantian manajer, pemain tersebut juga tetap bisa digunakan oleh manajer-manajer selanjutnya. Jadi pakemnya itu jelas gitu loh. Dan ini kan yang tidak ada. Terlihat dari tidak bisa dipakai oleh Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick pun juga tidak bisa. Erik ten Hag pun juga demikian. Ini menurut gua salah satu contoh jelas bagaimana masalah rekrutmen di Manchester United ini bermasalah. Ini salah satu contoh jelas dari seorang Donny van de Beek, pemain yang memiliki potensi karena ketika di Ajax bermain cukup bagus, bahkan diincar oleh Real Madrid, tapi ketika pindah ke Manchester United tanpa arahan yang jelas, akhirnya dia lepas percuma saja. Investasi berapa? 40 juta tidak bisa dimaksimalkan di Manchester United. Dan ya gue secara pribadi gue suka Donny van de Beek, dia attitude-nya selalu positif. Gue harapkan dia akan sukses ya di Eintracht Frankfurt. Bagaimana pergerakan dari Manchester United ke Eintracht Frankfurt, artinya dari Premier League ke Bundesliga, ini juga mengingatkan gue akan pemain senior Donny van de Beek ya di Ajax maupun di tim nasional Belanda yang posisinya hampir-hampir mirip, yaitu adalah Davy Klaassen. Davy Klaassen sempat bermain di Everton zamannya Ronald Koeman, tapi tidak berkembang, mengalami kesulitan di sana, dan akhirnya dia pindah ke Bundesliga, bermain di Werder Bremen kalau tidak salah, dan dia bisa bermain lebih bagus. Dia bisa mendapatkan kembali posisi utama ya, masuk ke skuad oranye, dan akhirnya dia sekarang bermain di Ajax Amsterdam. Akankah Donny van de Beek bisa berkembang di Eintracht Frankfurt? Harapannya mudah-mudahan demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Donny van de Beek ya. Dan untuk Sobat Football United, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.